sahabat Dunia Bidan, kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Oke, saat ini saya sedang berada di area gereja tua ya, katanya sih gereja yang tertua di Asia Tenggara. Kalau nggak salah, saya sendiri kurang paham ya. Tapi ini yang penting adalah gereja tua dan saya di sini sebagai petugas kesehatan. Jadi karena ini adalah masa-masa Natal ya, masa-masa masih termasuk operasi Natal ya. Ini jadi sebagai petugas kesehatan kami memang sering diterjunkan di sini gitu. Biasanya di area sini itu rame banget ya, sampai ribuan yang datang ya, yang berkunjung ke sini. Tapi karena ini masa COVID-19 itu sepi ya. Nanti aku mau coba jalan-jalan ke sono deh. Oke? Dan kemarin ada yang nanya kepada saya, ada yang bertanya tentang imunisasi ya, seputar imunisasi. Imunisasi itu adalah suatu proses agar seseorang itu bisa menjadi kebal ya, untuk membuat imun ya. Imun itu adalah kebal ya. Jadi kebalnya itu terhadap suatu penyakit ya. Saya nyontek dikit ya, nggak apa-apa ya. Oke. Dengan cara apa imunisasi itu ya, imunisasi itu diberikan dengan sebuah vaksin ya, yang merangsang sebuah sistem kekebalan tubuh. Kekebalan yang ditimbulkan itu bisa berupa aktif dan kekebalan yang sifatnya itu adalah kekebalan pasif ya. Kekebalan pasif itu yang didapetin dari orang tua atau dari ibu ya kepada anaknya, itu salah satu contohnya. Jadi dia nggak usah bikin imun, dia nggak pernah ngerasa sakit, belum pernah sakit, akan tetapi dia udah pernah mendapatkan imun itu dari orang tuanya. Kalau yang pasif itu diberikan kayak dia pernah sakit ya, misalkan dia pernah sakit varicella misalkan, terus dia akhirnya terbentuk imunitas di dalam tubuhnya, juga diberikan imunisasi tadi ya. Jadi nggak usah nunggu sakit, kita diberikan imunisasi, diberikan penyakit ya, penyakit yang udah dilemahkan. Setelah itu timbul imun di dalam tubuh si anak. Jadi kapan pemberiannya itu macam-macam ya. Untuk pemberian kepada bayi ya, bisa kalau bayi baru lahir ya, HB misalnya ya, HB 0 itu diberikan 0 sampai dengan 0 begitu dia lahir sampai dengan 24 jam. Kalau dulu sih 7 hari, sekarang 24 jam, karena ketika 24 jam itu akan memberikan efek ya kepada si kecil ya. Kalau ibunya misalkan itu terkena penyakit hepatitis, itu tidak bisa tertular ya kepada anaknya, bisa mencegah, bukan tidak bisa tertular, masih bisa saja ya tertular, tapi bisa mencegah penyakit hepatitis itu. Terus untuk hepatitis tadi ya, KHB 0 itu diberikan 0 bulan sampai dengan 24 jam. Jadi pemberiannya jangan lebih dari 24 jam ya. Terus yang kedua adalah BCG ya. BCG ini diberikan setelah umur 1 bulan ya. Ini kita bicaranya secara program ya. Semua imunisasi diharapkan itu selesai pada 1 tahun pertama. Jadi nggak melebihi tahun-tahun yang berikutnya ya. Jadi sebelum umur 1 tahun diharapkan anak itu udah mendapatkan imunisasi dasar lengkap secara lengkap ya. Tadi bicara tentang balik lagi tentang BCG. BCG itu diberikan umur 1 bulan ya, umur 1 bulan ke atas ya, tapi jangan lebih dari 1 tahun ya, diharapkan tidak lebih dari 1 tahun. Kalau dulu itu cuman sampai 3 bulan, jadi lebih dari 3 bulan harus dilakukan tes mantuk. Kalau sekarang tidak ya, cukup dengan memberikan langsung diimunisasi saja. Imunisasi DPT ya. Imunisasi DPT ini diberikan kepada anak itu usia anak lebih dari 2 bulan ke atas. DPT ini diberikan sebanyak 3 kali ya, itu untuk yang imunisasi dasar lengkap 3 kali. Jadi ada DPT 1, DPT 2, DPT 3 ya.
Untuk DPT 1 ke DPT 2 itu intervalnya itu 1 bulan atau 28 hari ya. Jadi kalau imunisasi boleh molor tapi nggak boleh maju ya. Kalau imunisasi itu boleh molor tapi nggak boleh maju ya. Imunisasi DPT itu diberikan kepada anak dengan interval 28 hari ya. Bagaimana seandainya diberikan imunisasi itu kurang dari 28 hari ya. Kalau masih cuman majunya 1 hari kayaknya nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan maju 2 minggu, udah aku pengen anak aku itu cepetan selesai atau cepetan tuntas untuk imunisasinya, akhirnya apa, dia pengen 2 minggu sekali dikasihkan imunisasi. Nggak bisa ya, nggak bisa seperti itu. Jadi memang harus sesuai dengan tahapannya, sesuai dengan harinya, sesuai dengan jadwalnya ya. Jadi harus 1 bulan diberikan. Kalau si anak diberikan kurang dari 1 bulan, itu belum terbentuk yang namanya imun atau imunitasnya belum terbentuk. Jadi nggak bakalan dihitung ya untuk imunisasi yang berikutnya tadi ya. Seumpama dari DPT 1 ke DPT 2 itu diberikan 2 minggu. Jadi yang kedua ini nggak dihitung karena memang kekebalan tubuhnya belum terbentuk ya. Terus dari DPT 2 ke DPT 3 juga seperti itu ya. Dia akan melewatkan waktu dulu selama 1 bulan atau 28 hari ya. DPT 1, DPT 2, DPT 3. Sekarang ke polio ya. Kalau polio ya, polio itu biasanya diberikan bersamaan dengan BCG ya. BCG sama polio 1. Polio pun juga sama, intervalnya itu 1 bulan ya, 1 bulan atau 28 hari ya. Jadi kalau DPT 1 itu berarti bersamaan dengan polio 2, DPT 3 bersamaan dengan polio 3, DPT 3 bersama dengan polio 4. Oke, paham ya di sini? Berikutnya lagi, si bayi off dari imunisasi sampai dia umur 9 bulan. 9 bulan diberikan campak ya, diberikan campak. Dan campak ini adalah imunisasi dasar pelengkap yang terakhir ya. Jadi berikan imunisasi sebelum si kecil berumur 1 tahun untuk memenuhi kebutuhan kekebalan ya, untuk memberikan atau menciptakan kekebalan tubuh pada si kecil. Oke, itu saja yang bisa kami berikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dunia Bidan.